Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah. Pertama-tama kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan bagi kita jalan-jalan untuk menuntut ilmu, karena sesungguhnya sebagaimana kata Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan, ya, dia mencari ilmu padanya, pada jalan tersebut, maka Allah Ta'ala akan memudahkan baginya jalan menuju surga, ya. Dan para ulama ketika menerangkan tentang jalan yang dimaksud dalam hadis ini yang ditempuh oleh seorang manusia di dalam menuntut ilmu, itu bukanlah terbatas pada yaitu jalan-jalan tertentu, tidak terbatas pada jalan-jalan yang ditempuh oleh manusia di dunia. Ini maksudnya jalan yang dia lalui dengan kedua langkah kakinya, tidak terbatas pada itu. Bahkan para ulama mengatakan semua jalan untuk mendapatkan ilmu, baik itu dengan membaca, mendengar, ataupun ya ini seperti yang kita lakukan saat ini, maka itu masuk dalam keumuman tariqan yang disebutkan dalam hadis tersebut. Karena kalau kita pelajari sesuai dengan kaidah ilmu usul fikih, man salaka tariqan, kalimat tariqan, jalan yang ada dalam hadis tersebut, dia adalah nakirah yang disebutkan dalam siyaqus syarat, dalam rangkaian kalimat bersyarat, maka yufidul umum, dia memberikan faedah umum, sehingga jalan apa saja yang ditempuh oleh seorang manusia, seorang muslim dalam rangka menuntut ilmu, maka dia merupakan jalan yang akan memudahkan bagi dia dalam menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ikhwan dan akhwat sekalian, azanillah wa iyyakum. Pada hari ini, pada hari Ahad ini, insyaallah kita akan mulai mengkaji sebuah kitab, ya, tentang salat yang kita ambilkan dari karya ulama belakangan, yaitu ulama hari ini yang masih hidup, yaitu Syekh Abdul Karim bin Abdullah Al-Khudair hafizahullah ta'ala. Kitab yang diberi judul dengan Sifatus Shalah, ya, kitab yang diberi judul dengan Sifatus Shalah. Dan saya yakin insyaallah bahwasanya ikhwan dan akhwat sekalian sudah pernah mempelajari ini pembahasan tentang salat, baik dengan secara runut dalam pembahasan fikih atau membaca sendiri buku-buku para ulama tentang hal ini, seperti tulisannya Syekh Muhammad bin Nasruddin Albani rahimahullah, atau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, atau Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala. Ya, saya yakin semuanya sudah pernah membaca ini tentang tata cara salat sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kajian ini pada asalnya hanya berupa atau bersifat murojaah, itu mengulang-ulang pembahasan fikih salat ini atau tentang tata cara salat ini, yang kata para ulama bahwasanya namanya ilmu adalah dengan murojaah. Yang namanya ilmu adalah dengan murojaah. Semakin kita mengulang-ulang ilmu yang telah kita ketahui, maka akan semakin kuat ilmu yang kita miliki insyaallah ta'ala, dan akan semakin bermanfaat bagi kita. Baik. Kitab ini, kitab Sifatus Shalah, halamannya cukup tipis, ya, yaitu hanya 93 halaman, dan saya harapkan antum semua sudah memiliki kitab PDF-nya, dan siapa yang berkenan untuk mencetaknya juga enggak apa-apa, itu akan mempermudah, ya, jadi nanti bisa dicoret-coret kitabnya. Dan metode kajian kita yang kita rencanakan, ya, yaitu nanti ada sebagian dari ikhwah yang membaca kitabnya, ya, membaca kitabnya dalam bahasa Arab, kemudian saya yang akan menerjemahkan dan sedikit memberikan komentar ataupun keterangan singkat terhadap apa yang dituliskan dalam kitab tersebut. Ini metodenya seperti ini, sehingga nanti insyaallah pada kesempatan pekan depan ada sebagian ikhwah yang mempersiapkan diri untuk
membaca kitab ini, ya, dan nanti akan diberikan izin untuk berbicara dalam grup ini atau dalam ruang kajian ini insyaallah taala. Adapun pada hari ini maka akan saya baca sendiri insyaallah taala. Baik. Ikhwan wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Sedikit kita ingin mengetahui tentang asal muasal dari kitab ini. Yang ini kita lihat judulnya adalah Sifatus Shalah, ya, Sifatus Shalah. Sifatus Shalah kalau dalam bahasa kita bisa artikan tata cara salat, ya, tata cara salat, ya. Nah, ini pengertian secara bebas, ya. Yang ditulis oleh Ma'ali Syekh Dr. Abdul Karim bin Abdullah Al-Khudair, hafizahullah taala. Beliau ini perlu kita ketahui dia adalah disebutkan di sini Udhu Hay'ati Kibaril Ulama wa Udhu Lajnati Da'imati lil Buhuthi Al-Ilmiyyati wal Ifta. Beliau salah seorang anggota dari Hay'ah Kibaril Ulama di kerajaan Saudi Arabia dan juga termasuk anggota dari Lajnah Da'imah, ya, lil Buhuthi Al-Ilmiyyati wal Ifta, yaitu satu perkumpulan yang merupakan bagian dari Hay'ah Kibaril Ulama. Jadi Lajnah Da'imah itu merupakan cabang dari Hay'ah Kibaril Ulama yang dia itu terkhusus untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kaum muslimin, ya, memberikan fatwa-fatwa terhadap pertanyaannya kaum muslimin yang ada di seluruh dunia. Nah, ya, dan beliau ini Syekh Abdul Karim Al-Khudair, seorang yang saat ini sudah termasuk lanjut usia, ya. Jadi kita berdoa kepada Allah Ta'ala semoga Allah Ta'ala memberkahi umur beliau dan memanjangkan umur beliau dalam kebaikan-kebaikan, dan semoga ilmu beliau bermanfaat bagi kaum muslimin seluruhnya. Nah, beliau dilahirkan pada tahun 1374, ya, 1374 Hijriah. Yang saat ini pada tahun kita sekarang ini 1443, berarti usia beliau adalah sekitar 69 tahun, hampir 70 tahun. Masya Allah, ini sudah termasuk ulama sepuh, ya, di kerajaan Saudi Arabia. Dan beliau kata nanti akan kita dapatkan di sini nanti, ini termasuk seorang ulama yang sangat intens terhadap ilmu, sangat perhatian terhadap ilmu, ya, dalam memberikan syarah-syarah kitab-kitab para ulama terdahulu dan seterusnya, ya. Maka beliau terkenal orang yang sangat banyak mutalaahnya. Nah, di sini di halaman kelima ada tulisan tangan beliau yang memberikan izin untuk dicetaknya kitab ini, yang pada asalnya kitab ini adalah ceramah beliau yang beliau sampaikan. Nah, ini adalah di halaman 6 berikutnya. Di sini adalah muqaddimah yang beliau sampaikan, yang juga termasuk izin dari beliau untuk mencetak kitab ini. Nah, kita baca pada halaman ke-6, ya. Taqdimu ma'ali Syekh Dr. Abdul Karim bin Abdullah Al-Khudair. Taqdim yaitu pendahuluan, pengantar, kata pengantar yang disampaikan oleh yang mulia Syekh Dr. Abdul Karim bin Abdullah Al-Khudair, hafizahullah taala. Beliau mengatakan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Beliau mengatakan, fa inna asla hadzal kitabi durusun alqaitu ala tullabi wa sujilat. Ya, bisa kita baca durusun ulqiyat ala tullabi atau alqaitu. Nah, sesungguhnya asal dari kitab ini adalah durusun. Ini pelajaran-pelajaran yang alqaitu. Kalau alqaitu berarti aku menyampaikannya. Kalau ulqiyat yaitu yang disampaikan, durus tersebut disampaikan, ya. Alqaitu ala tullab, yang aku sampaikan kepada para penuntut ilmu, wasujilat, dan durus tersebut yaitu pelajaran-pelajaran itu direkam secara audio. Nah, thumma qama al-maktabul ilmi ma'alim as-sunani bi'inayatin min aminihi al-'ami asy-syekh Dr. Ibrahim bin Muhammad Al-Fauzan bitafrighil maddati al-'ilmiyyati wa muraja'atiha min qibali kibari tullabil mukhtassin. Ya, kemudian dari pelajaran-pelajaran yang telah direkam tersebut, al-maktabul ilmi, ya,
Ma'alimus Sunan, yaitu kantor ilmiah Ma'alimus Sunan yang bernama Ma'alimus Sunan. Dia melakukan tafrid, melakukan transkrip terhadap madah ilmiah, materi ilmiah dari durus tersebut, ya. Yang mana Al-Maktabul Ilmi ini, Ma'alimus Sunan, bi'inayatin min aminihil ami, ini dengan perhatian, dengan inayah oleh orang yang diberikan amanah terhadap maktab ilmi tersebut, yaitu ketuanya, ya, ketua umumnya, yaitu Syekh Dr. Ibrahim bin Muhammad Al-Fauzan, ya. Maktab ilmi ini melakukan tafrid, yaitu pentranskripan, itu menjadikan audio kepada bentuk tulisan, ya, wa muraja'atiha, dan mengeditnya min qibali kibari tullabil mukhtassin, dari ini dilakukan oleh para penuntut ilmu yang sudah senior, yang mereka memiliki spesialis. Nah, walam yuqsad at-ta'lifu wan nashru min al-asli alladhi takunu fihi al-madatu muharraratan min al-masadir bihurufiha. Dan ini pada asalnya tidaklah diniatkan untuk ditulis dan sebarkan berupa bentuk tulisan minal asli, pada asalnya, ya, minal asl alladhi takunu fil madatu muharraratan minal masadir bihurufiha, yang materi ilmiah ini berupa tulisan dari sumbernya dengan huruf-hurufnya. Ini maksudnya pada asalnya ini pelajaran-pelajaran yang beliau sampaikan ini tidak diniatkan untuk ditulis, ya, dan tidak diniatkan untuk disebar dalam bentuk tulisan. Kan tadi kemudian timbul ini ide gagasan yang bagus, yaitu untuk mentranskrip pelajaran-pelajaran tersebut dalam bentuk tulisan, membuat sebuah kitab, ya, yang kemudian disebarluaskan. Wala'alla al-muraja'ata an-nihaiyata takunu ba'da sudurihi wa hasril ma'hudati 'alaihi wa talafiha. Wallahu waliyyut taufiq, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Dan kemudian ini beliau mengatakan wala'ala al-muraja'ata an-nihaiyata takunu ba'da sudurihi wa hasril malhudati 'alaihi talafiha wa talafiha. Dan murajaah itu yang terakhir, murajaah itu pengeditan yang terakhir terhadap kitab yang sudah ditranskrip dari bentuk suara tadi, ya, itu dilakukan setelah terbitnya, yaitu munculnya kitab bentuk tulisan ini, wa hasril malhudati alaihi, dan memberikan malhudat, catatan-catatan kepadanya. Nah, wallahu waliyut taufiq, dan Allah lah yang memberikan taufik. Baik, ikhwan, ini adalah kalimat dari Syekh Abdul Karim Al-Khudair hafizahullah taala, dan berikutnya adalah kata pengantar dari Muassasah Ma'alimis Sunan, ya. Pengantar dari Muassasah Ma'alimis Sunan. Jadi kita belum sampai pada inti dari pelajaran kita. Kita akan baca dulu secara ringkas, secara cepat, ya, apa yang disampaikan di sini, insyaallah. Beliau mengatakan ini kalimatu muassasati Ma'alimis Sunan. Ini adalah kalimat pengantar, kata pengantar dari Muassasah Ma'alimis Sunan, Yayasan Ma'alimis Sunan, yang di sini berfungsi atau bertugas sebagai satu yayasan yang mengurusi ini hasil-hasil ilmiah dari Syekh Abdul Karim Al-Khudair hafizahullah taala. Dan banyak kita lihat buku-buku cetakan yang telah diterbitkan oleh Muassasah Ma'alimis Sunan ini belakangan ini, ya, dari darus atau durus yang disampaikan oleh Syekh Abdul Karim Al-Khudair hafizahullah taala. Di sini beliau menyampaikan kata pengantar, alhamdulillahilladzi rafa'a bil ilmi ahlahu wajtabahum wa awrathahum ilmal kitabi wa bihi istafahum. Segala puji bagi Allah yang telah mengangkat dengan ilmu ahlahu, yaitu orang-orang yang memiliki ilmu, ya. Wajtabahum, dan Allah memilih mereka. Nah, jadi di sini disampaikan oleh ini penulis kata pengantar yang mewakili Yayasan Ma'alimus Sunan, dia mengatakan bahwasanya Allah Ta'ala itu mengangkat manusia dengan ilmu. Ini sesuai dengan apa?
firman Allah Ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Ta'ala akan mengangkat di antara kalian orang-orang yang berilmu di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Nah, wa aurathahum ilmal kitabi, dan Allah Ta'ala mewariskan kepada mereka ilmu kitab, ilmu tentang Alkitab, yaitu Al-Quranul Karim. Wa bihi istafahum, dan dengan ilmu tersebut Allah memilih mereka, ya, memilih mereka. Sehingga sesungguhnya ketika kita, ikhwan wa akhwat, ini ketika kita dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk bergelut di bidang ilmu agama, ya, mempelajari ilmu agama, maka sesungguhnya Allah Ta'ala telah memilih kita dari sekian banyak manusia, memilih kita untuk diangkat derajat kita. Alhamdulillah. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi min mabda'ihim ila muntahahum. Dan semoga Allah Ta'ala memberikan salawat dan salamnya kepada Nabi kita Muhammad, kepada para pengikutnya atau keluarga beliau, para sahabatnya, dari pertama mereka dan akhir dari mereka, yaitu seluruh para sahabat maksudnya, wa ala tabi'ina wa man tabi'ahum, dan kepada para tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik ila yaumiddin, kepada ini mengikuti mereka dengan baik sampai hari pembalasan. Waqtafahum, dan Allah memilih mereka, dan yang Allah memilih mereka. Amma ba'du, fa inna mimma la yakhfa ala ahadin ma lil ulama'i min manzilatin aliyatin wa makanatin saniyah. Sesungguhnya di antara perkara yang tidak samar lagi bagi seseorang, ya, apa yang dimiliki oleh para ulama berupa manzilah, kedudukan yang tinggi, wa makanah saniyah. Dua kalimat ini bermakna sama. Manzilah yaitu makanah, aliyah yaitu saniyah, yaitu kedudukan yang tinggi. Jadi sudah tidak samar lagi bagi kita, terutama para penuntut ilmu, ya, bahwasanya para ulama itu memiliki kedudukan yang tinggi. Sebagaimana yang tadi disampaikan ayatnya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat ini orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Nah, di antara keutamaan mereka para ulama, fahum warathatul anbiya'i, mereka adalah para pewaris nabi, ya. Mereka adalah para pewaris Nabi yang mendapatkan warisan dari Nabi alaihi wassalatu wassalam, terutama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nujumus samai, dan mereka adalah bintang-bintang di langit. Jadi bagikan bintang-bintang di langit. Wa zinatud dunya, dan perhiasan yang ada di dunia ini. Wa bihim qiwamud dini, dengan adanya mereka agama ini akan menjadi tegak. Maksudnya ialah Allah Ta'ala menegakkan agama ini dengan sebab adanya mereka. Ini Allah Ta'ala menegakkan agama ini dengan sebab adanya para ulama rahimahumullah ta'ala wa hafizahum, ya. Karena sesungguhnya agama ini tegak di atas ilmu, ikhwan. Agama ini tegak di atas ilmu. Rawa Abu Darda radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Abu Darda radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannati. Barang siapa yang menempuh satu jalan, ya, fihi, di jalan tersebut, yaltamisu ilman, dia mencari ilmu. Tadi yang kita sampaikan, ya, bahwasanya barang siapa yang menempuh suatu jalan, apapun jalan itu, baik jalan yang nyata dengan langkah-langkah kaki kita atau dengan kendaraan kita, atau jalan yang sifatnya adalah ini seperti yang kita lakukan saat ini, atau membuka kitab-kitab atau mendengarkan ceramah-ceramah, rekaman-rekaman ceramah dan seterusnya, apa saja jalan yang kita tempuh untuk mencari ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuhnya jalan tersebut, maka sahalallahu, Allah Ta'ala akan memudahkan lahu, baginya, tariqan ilal jannati, jalan menuju surga. Ini merupakan salah satu keutamaan dari kita menuntut ilmu. Kemudian, wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilmi. Dan sesungguhnya para malaikat, ya, sungguh mereka para malaikat tersebut meletakkan ajnihataha, sayap-sayapnya, ridan li talibil ilmi, karena meridhai para penuntut ilmu, karena ridha terhadap para penuntut ilmu, ya.
Jadi di sini kalimat ridon, kalau kita belajar nahwu dan kita akan sedikit-sedikit menyebutkan tentang nahwu di sini ya, sekalian sebagai mudarasah kita, belajar kita dalam bahasa Arab, enggak apa-apa insyaallah. Ridon di sini adalah mansub karena apa? Maf'ul li ajli, ya, maf'ul li ajli. Dia meletakkan sayapnya itu karena apa? Karena ridho terhadap penuntut ilmu, ya. Wa inna talibal ilmi yastaghfiru lahu man fis sama'i wal ardi, ya, hatta al-hitanu fil ma'i. Dan sesungguhnya seorang penuntut ilmu itu akan, ya, dimintakan ampun kepadanya, ya, baginya oleh siapa saja, itu makhluk-makhluk yang ada di langit dan di bumi. Masya Allah, ini merupakan salah satu di antara keutamaan kita menuntut ilmu, bahwasanya akan ada di antara makhluk-makhluk Allah Ta'ala yang memintakan ampun untuk kita, ya. Masya Allah, makhluk-makhluk yang di langit dan di bumi, ya, tentu saja di antaranya adalah para malaikat, ya. Hatta al-hitanu fil ma', sampai pun yaitu ikan-ikan yang ada di air, mereka juga akan memintakan ampun kepada penuntut ilmu. Siapa yang tidak ingin mendapatkan hal tersebut? Padahal kita semua ini memiliki banyak sekali dosa dan kesalahan. Maka ini keutamaan yang mestinya kita jadikan cambuk bagi kita untuk semangat di dalam menuntut ilmu, agar kita mendapatkan ini istighfar dari makhluk-makhluk Allah Ta'ala atas dosa-dosa kita. Nah, wa inna fadlal alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari 'ala sairil kawakibi. Dan sesungguhnya keutamaan seorang alim, seorang yang berilmu, ya, dibandingkan dengan seorang yang abid, yang dia hanya bisa beribadah kepada Allah Ta'ala, tidak memiliki ilmu yang banyak, tidak bisa menyampaikan ilmu kepada orang lain, ya, tidak bisa mengajarkan ilmu kepada orang lain. Keutamanya adalah seperti apa? Kafadlil qamari 'ala sairil kawakibi, seperti halnya keutamaan bulan, ya, dibandingkan dengan bintang-bintang yang ada di langit. Nah, ini merupakan salah satu keutamaan ilmu, itu bahwasanya orang yang berilmu dibandingkan dengan orang yang hanya beribadah untuk dirinya saja, maka, ya, keutamanya itu bagikan perbandingannya adalah bagikan bulan dengan bintang-bintang. Kenapa demikian? Karena orang yang berilmu itu akan bisa menerangi gelapnya kebodohan orang lain, sebagaimana bulan di malam hari itu akan memberikan penerangan kepada gelapnya malam, ya. Adapun orang yang hanya beribadah kepada dirinya sendiri, dia bercahaya, naam, dia bercahaya, indah, ya, indah di kegelapan langit yang hitam, ya, di waktu malam. Dia indah, artinya dia bukan suatu hal yang tercela, dia bagus. Tetapi apa? Dia tidak bisa menerangi, ya, ini sekitarnya. Berbeda dengan bulan yang ada di tengah malam, maka dia bisa memberikan penerangan dalam kegelapan malam. Apalagi kalau bulannya adalah bulan purnama, yang menunjukkan bahwasanya ketika seorang itu ilmunya semakin besar, semakin banyak, maka penerangan yang akan dia berikan itu akan semakin kuat kepada orang lain. Nah, ini keutamaan orang yang berilmu. Sekaligus di sini menunjukkan akan perbandingan antara orang yang ilmunya itu hanya untuk diri sendiri, yaitu abid, dengan orang yang ilmunya itu bermanfaat untuk orang lain. Nah, innal ulama'a warathatul anbiya'i, sesungguhnya para ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Kenapa demikian? Beliau menerangkan, innal anbiya'a lam yuwarithu dinaran wala dirhaman, innama waratthul ilma. Karena sesungguhnya para anbiya, ya, tidaklah mewariskan dinar, tidak pula mewariskan dirham, ya, innama warathul ilma, tetapi mereka mewariskan ilmu, ya. Faman akhadhahu akhadha bihadhin wafirin, barang siapa yang mengambilnya, ya, maka berarti dia telah mengambil bagian yang sangat banyak, bagian yang sangat melimpah. Nah, para nabi alaihi wassalatu wassalam, ya, mereka tidak mewariskan harta benda. Bahkan yang mereka wariskan adalah ilmu yang akan bermanfaat bagi orang-orang yang ditinggal, ya. Adapun harta benda, seperti para raja yang mewariskan harta benda itu, maka kita bisa bandingkan, coba lihat, ya, para raja yang hidup di zaman-zaman Nabi alaihi salatu wassalam, apakah harta bendanya itu masih ada sampai sekarang? Kalaupun ada, paling sedikit sekali, ya kan? Berbeda dengan warisannya Nabi Muhammad SAW yang berupa ilmu. Allah menjaganya. Maka ini keutamaan dari ilmu dibandingkan dengan harta. Ini bahwasanya ilmu itu jauh lebih berharga daripada harta, ya.
Para nabi tidak mewariskan harta, tetapi mewariskan ilmu. Nah, taib. Kemudian beliau mengatakan, wa minal ulama alladziina badhalu waqtahum fi ta'limil ilmi wa nashrihi fadilatu syekh al-'allamatu Abdul Karim ibn Abdullah al-Khudair hafizahullah wa matta'a bihi. Di antara para ulama yang telah ini mengeluarkan atau memanfaatkan badal waqtahum, ini mengeluarkan, kalau asalnya itu badala, ini mengeluarkan ya. Ini badal waqtahum yaitu menggunakan waktu mereka ya, mengerahkan waktu mereka, memanfaatkan waktu mereka fi ta'limil ilmi, di dalam mengajarkan ilmu, wa nashrihi, dan menyebarkannya, adalah fadilatul Syekh Al-Allamah Abdul Karim bin Abdullah Al-Khudair. Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdul Karim bin Abdullah Al-Khudair hafizallahu wa matta'a bihi. Ya, ini beliau seorang ulama yang terkenal semangatnya di dalam ini mengajarkan ilmu, dalam menyebarkan ilmu ya. Walladzi 'arafahu ahlul ilmi wa talabatuhu bitafannuni walittisa'i wa judatil tahqiqi wa sa'atil ittila'i. Yang mana beliau dikenal oleh para ulama yang lain dan para penuntut ilmu dengan keahlian beliau, tafannun ya, keahlian beliau dalam cabang-cabang ilmu agama, sangat ahli dalam berbagai cabang ilmu agama, walittisa'i, dan keluasan pengetahuan beliau, wajudatit tahqiqi, dan beliau juga terkenal dengan tahqiq yang sangat bagus ya, ini penelitian yang sangat bagus terhadap satu permasalahan ya, wasi'atul ittila', dan keluasan mutalaah beliau terhadap kitab-kitab ya para ulama rahimahumullah taala. Jadi memang beliau adalah terkenal sebagai orang yang sangat intens terhadap ilmu. Bahkan ya ini para penuntut ilmu ataupun para ulama mengatakan, seandainya kita bertanya tentang satu kitab yang tebal ya kepada beliau Syekh Abdul Karim Al-Khudair hafizallahu taala ya, dia akan tahu kitab tersebut isinya bagaimana ya, dan bahkan beliau mengetahui apa cetakan-cetakan yang terbaik seperti apa, saking luasnya mutalaah beliau. Nah, kemudian disampaikan di sini, waqad waffaqallahu syaikha منذ zamanin tawilin litasaddi li syarhi kutubi ahli ilmi fi mukhtalafil fununi wat ta'liqi 'alaiha. Dan Allah Ta'ala telah memberikan taufik kepada syekh semenjak waktu yang lama ya, semenjak waktu yang lama, litasaddi li syarhi kutubi ahli ilmi, untuk melakukan syarah, untuk menyampaikan syarah ya terhadap kitab-kitabnya para ulama, fi mukhtalafil funun, dalam berbagai cabang ilmu agama, baik itu dalam masalah fikih, baik itu dalam masalah hadis ya, dalam masalah tafsir dan lain sebagainya ya. Beliau telah memberikan ini berbagai macam penjelasan syarah terhadap kitab-kitab para ulama, wat ta'liqi 'alaiha, dan memberikan komentar ini penjelasan singkat terhadap kitab-kitab tersebut. Fasyarahaha bi syuruhin jami'atin nafi'atin, maka beliau mensyarah kitab-kitab tersebut. Ini dhamir ha kembali kepada kutub ahli ilmi ya, dan ini adalah fi'il syarahaha. Maka beliau mensyarah kitab-kitab para ulama tersebut bi syuruhin jami'atin nafi'atin, dengan syarah penjelasan-penjelasan yang jami'ah, yakni yang lengkap, nafi'ah, dan bermanfaat. Jami'ah itu artinya mencakup berbagai hal, perkara-perkara yang memang dibutuhkan dalam syarah tersebut. Nah, jadi syarah yang sangat luar biasa, yang sifatnya jami'ah nafi'ah. Athraha sa'atu tila'i syekhi wa ma'rifatuhu bimaknunatil kutubi, la siyama al-mutawwalat minha. Yang syarah tersebut ini hanya ini kembali kepada syuruh ya. Kalau ha yang ini tadi kembali kepada kutub, kemudian yang ha ini, dhamir ha ini kembali kepada syuruh. Athraha sa'atu tila'i syekh, ini keluasan mutalaahnya syekh itu telah memperkaya syarah tersebut. Wa ma'rifatuhu bimaknunatil kutub, demikian pula pengetahuan beliau terhadap isi kandungan dari kitab-kitab para ulama, itu telah memperkaya syarah dari syarah dari apa? Kitab-kitab para ulama yang beliau jelaskan isinya. Jadi karena beliau memiliki pengetahuan yang luar biasa luasnya terhadap kitab-kitab para ulama, terhadap isi-isi kitab para ulama, la siyamal mutawwalati minha, terlebih lagi yaitu kitab-kitab yang mutawwalat, yaitu kitab-kitab yang tebal-tebal, yang berjilid-jilid di antara kitab-kitab tersebut ya. Maka syarah beliau sangat kaya dengan
ini keilmuan yang luar biasa. Wa ikhtilafi taba'atiha. Dan juga ini atafnya, ikhtilaf ini ataf kepada maknunat, ya, maknunat. Jadi memperkaya syarah beliau tersebut tiga hal, yaitu keluasan mutalaah beliau, ya. Kemudian yang kedua adalah pengetahuan beliau terhadap isi kitab, dan apa tadi? Ikhtilaf taba'atiha, pengetahuan beliau terhadap perbedaan dari cetakan kitab-kitab yang ada. Mimma ja'ala li hadhihi syuruhi rawajan baina tullabil ilmi ala ikhtilafi mustawayatihim, yang mana hal itu menjadikan syarah-syarah beliau ini rawajan, yaitu laris di antara para penuntut ilmu, ala ikhtilafi mustawayatiha, dengan berbagai level mereka. Ini para penuntut ilmu yang mengenal Syekh Abdul Karim Al-Khudair hafizahullah taala dan metode syarah beliau dan banyaknya madah ilmiah, yaitu materi ilmiah yang beliau sampaikan dalam syarahnya itu, mereka sangat senang dengan ini syarah-syarah yang disampaikan oleh Syekh. Dan kita akan sedikit mengambil dari apa yang disampaikan ini dari kitab Fiqhus Shalah yang akan kita baca ini. Kita akan mengetahui, ya, dari pembahasan tentang masalah salat, tata cara salat ini, kita akan mengetahui tentang keluasan ilmu Syekh hafizahullah taala. Nanti insyaallah taala kita sedikit demi sedikit akan mengetahui dan mengenal Syekh melalui kitab ini. Kama hayya Allahu muassasata ma'alimi sunan li khidmati ilmi Syekh wa nashrihi منذ تأسيسها عام 33 و 400 و 1000 من الهجرة بشتى الطرق المتاحة. Sebagaimana Allah Ta'ala telah memudahkan, menyiapkan, hayya itu artinya adalah mempersiapkan, tapi kita di sini kita artikan saja dengan yang lebih luas, ya. Allah telah menjadikan ataupun telah memudahkan bagi muassasah Ma'alimis Sunan, yaitu Yayasan Ma'alimis Sunan, untuk melayani ilmu Syekh, untuk khidmah terhadap ilmu Syekh dan menyebarkannya. Jadi kita ketahui di sini muassasah Ma'alimis Sunan adalah sebuah muassasah, sebuah yayasan, ya, yang memberikan fokus terhadap turas ataupun warisan ataupun apa yang dihasilkan oleh Syekh Abdul Karim Al-Khudair hafizahullah taala, yang melayani ilmu yang dimiliki ataupun yang disampaikan oleh Syekh hafizahullah taala, wa nashrihi, dan menyebarkan ilmu Syekh mundu ta'sisiha, ya, semenjak didirikannya yayasan tersebut pada tahun 1433 Hijriah, dan sekarang tahun 1443 Hijriah, sehingga sudah 10 tahun yayasan ini yaitu melayani Syekh hafizahullah taala dan ilmu beliau bisyattat turuqil mutahati, yaitu melayani ilmu Syekh dengan berbagai macam cara jalan yang memungkinkan. Nah, wa hiya bifadlillahi tubashshiru tullabal ilmi wa muhibbihi bitiba'ati kitab sifatis shalah. Dan inilah dia dengan karunia Allah Ta'ala, tubashiru. Nah, di sini ada ta, ya, menunjukkan bahwasanya fa'ilnya itu muannats, ya. Maka di sini kita ketahui fa'ilnya muannats, maka dan di sini tidak ada fa'il yang di belakangnya, maka kita katakan fa'ilnya adalah dhamir mustatir taqdiruhu hiya, kembali kepada muassasah. Dan inilah dia, ya, muassasah ini tubashiru tullabal ilmi, memberikan kabar gembira kepada para penuntut ilmu, wa muhibbihi, dan orang-orang yang mencintai ilmu, bitiba'ati kitab sifatis shalah, dengan dicetaknya kitab sifat salat yang tadi sudah disampaikan oleh Syekh dalam kata pengantar, yang pada asalnya dia adalah apa? Durus, yaitu pelajaran-pelajaran yang beliau sampaikan kepada para penuntut ilmu. Nah, baik. Wa mimma yahsunu tanbihu alaihi anna hadzal kitaba huwa fil asli syarhun sautiyyun thumma tafrighuhu wa tartibuhu tamma tafrighuhu wa tartibuhu wa khidmatuhu khidmatan ilmiyatan ba'da idzni syekhi bidzalika. Dan di antara hal yang patut untuk diberikan peringatan di sini, ya, bahwasanya kitab ini huwa fil asli, pada asalnya adalah syarhun sauti, penjelasan secara suara, penjelasan audio, ya, yang tamma tafrighuhu, telah selesai pentranskripsinya, yaitu mengubah bentuk suara kepada bentuk tulisan, wa tartibuhu, dan penyusunannya, wa khidmatuhu khidmatan ilmiyah, dan memberikan pelayanan kepadanya secara ilmiah,
ba'da idzni syekh bidzalik, setelah mendapatkan izin dari syekh untuk hal tersebut. Ya, jadi betul-betul muasasah ini mendapatkan izin, karena memang ini tentu saja yaitu didirikan untuk melayani beliau syekh dan ilmu beliau Syekh Hafizullah Ta'ala. Maka tentu saja dalam tindakan yang dilakukan oleh muasasah ini dengan izin dari Syekh Hafizullah Ta'ala. Wa nadhran للصعوبة البالغة في تحويل النتاج الصوتي إلى قالب الكتب المطبوعة والاستشعار المؤسسة المسؤولية المنوطة بها وطلبا للإتقان دون تكلف رسمت المؤسسة لنفسها خطة مجودة أقرها الشيخ حفظه الله تعالى لتخرج كتبه بجودة عالية ترضي بإذن الله طلاب العلم ومحبيه. Nah. Dan nadharan lis-su'ubatil balighah, mengingat karena adanya kesulitan yang sangat besar ya, fi tahwilin natajiz sautiyyi, dalam mengubah hasil audio ila qalabil kutubil matbu'ah, kepada bentuk kitab-kitab yang dicetak. Jadi memang ini merupakan perkara yang agak susah ya, dan bahkan susah ya, ini mengubah bentuk suara kepada bentuk tulisan ya, mendengarkan kemudian dicatat sesuai dengan apa yang didengarkan. Wal istisy'aril muassasatil mas'uliyata al-manutata biha, dan juga karena muassasah ini ya merasakan adanya tanggung jawab yang dibebankan kepadanya, tanggung jawab ilmiah ya kan. Jadi tidak sembarangan dalam mentranskrip file audio, bentuk audio kepada bentuk tulisan, tetapi dia adalah tanggung jawab ilmiah. Jangan sampai dia menuliskan sesuatu yang tidak tidak disampaikan oleh syekh, atau meluputkan ya, menghilangkan atau meninggalkan apa yang disampaikan oleh syekh, padahal itu penting. Maka ini merupakan tanggung jawab yang besar ya. Dan muasasah ini ya istasy'ara, yaitu merasakan, menyadari akan ya ini tanggung jawab yang besar tersebut. Wa talaban lil itqani duna takallufin, dan karena untuk mencari ini al-itqan, yaitu hasil yang sebaik-baiknya, duna takallufin, tanpa membebani diri dalam dalam tinjauan hal ini semua, yaitu karena sulitnya mengubah madah sautiyah, yaitu bentuk audio kepada bentuk tulisan, juga karena muasasah ini menyadari akan tanggung jawab yang besar, dan juga karena ingin mengeluarkan bentuk tulisan dalam bentuk yang terbaik ya. Maka rasamatil muassasatu li nafsiha khuttatan mujawwadatan, maka muasasah ini, yayasan Ma'alimus Sunnah ini membuat ini rasamat, menuliskan atau membuat untuk dirinya khuttatan mujawwadatan, yaitu langkah-langkah, bukan langkah-langkah, khuttah, yaitu rancangan, kerangka. Nah, kerangka yang sangat baik ya, yang telah diakui oleh Syekh Hafizullah Ta'ala, yaitu di dalam melakukan amalan ini, yaitu dalam melakukan pentranskripan maddah sautiyah, bentuk audio kepada bentuk tulisan. Litakhruja kutubuhu bijawdatin aliyatin, agar kitab-kitab beliau itu bisa keluar dengan ini kualitas yang tinggi, kualitas yang terbaik ya. Turdi biiznillahi tullabal ilmi wa muhibbihi, yang bisa menjadikan ridha para penuntut ilmu dan orang-orang yang mencintainya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik. Waqad kanat marahilul amali ala kutubi syekhi wafqal ati, dan marahil, tahapan-tahapan ini apa yang dilakukan terhadap kitab-kitab syekh itu sesuai dengan apa yang disebutkan berikut ini. Inilah langkah-langkah yang ditempuh ataupun kerangka yang ditempuh oleh yayasan ini di dalam mengeluarkan bentuk tulisan dari bentuk audio. Baik ikhwan, kita akan teruskan dulu ya, insyaallah. Batas pelajaran kita itu sampai 6.30 dan ini baru 8 menit ya, insyaallah kita masih teruskan, dan mudah-mudahan muqaddimah dari muasasah ini bisa kita selesaikan pada pertemuan pertama ini. Nah, tinggal sedikit insyaallah. Saya harapkan ikhwan sekalian untuk bersabar ya, karena ini waktunya kita rancang memang 1 jam ya. Baik. Jadi di sini beliau menyampaikan tentang langkah-langkah yang mereka lakukan di dalam mentranskrip ya madah sautiyah dari pelajarannya syekh kepada kitab yang tercetak seperti ini. Al-ula, Safful Mufarrawi
minat tasjili as-sauti wa mutabaqatuhu. Yang pertama adalah apa? Yang pertama adalah dengan melakukan perapian ya terhadap tulisan yang telah ditranskrip minat tasjil dari rekaman audio tasjil sauti wa mutabaqatuhu, dan membandingkan antara tulisan dengan audio. Jadi setelah melakukan tafrid ya, setelah melakukan penulisan dari suara, maka tidak mencukupkan dengan itu ya, dibandingkan ulang dengan apa yang ada dalam suara. Nah, dirapikan dan dibandingkan ulang dengan apa yang ada di dalam suara. Dicek lagi, istilahnya itu, cek dan recheck dari apa yang telah ditranskrip. Nah, baik. Yang kemudian yang kedua, as-saniyatu al-amalu ala tartibil maddati bima yatanasabu ma'al kitab. Itu melakukan tartib, pengurutan ulang terhadap madah, materi ilmiah tersebut ya, bima yatanasabu ma'al kitab, dengan sesuatu yang sesuai atau cocok dengan bentuk kitab, bentuk tulisan. Jadi yang namanya hasil dari suara ya dengan hasil dari tulisan itu pasti berbeda. Orang yang menyampaikan secara suara, secara audio itu kan, itu biasanya tidak teratur sedemikian rupa seperti halnya ketika dia menulis tulisan. Sehingga hasil dari suara tersebut yang telah ditulis dilakukan tartib, dilakukan urutan-urutan yang penyesuaian urutan ya, agar sesuai dengan apa yang selayaknya didapatkan dalam sebuah kitab ya. Tetapi dalam melakukan tartib ini, kata beliau, ma'adami tasarrufi fi kalami syekh, tanpa mengubah ya, ini perkataan syekh. Jadi betul-betul berusaha untuk mentartib sedemikian rupa sebaik-baiknya agar sesuai dengan bentuk tulisan tanpa mengubah ucapan syekh. Taib. Wa 'inda wujudi ma yushkilu minal masaili yatimu 'arduhu 'ala syekhi hafizahullah. Dan ketika didapati sesuatu yang muskilah ya, sesuatu yang bermasalah dari berbagai permasalahan, dari berbagai pembahasan ya, maka telah yatimu 'arduhu, telah dilakukan ini arudhu disampaikan kepada beliau, kepada Syekh hafizahullah taala, atau disampaikan apa yang muskilah tersebut. Hunya ini kembali kepada mayuskil ya, disampaikan apa yang muskilah tersebut kepada Syekh hafizahullah taala untuk diteliti kembali. Jadi ketika dalam mengerjakan tartib tadi ya, dalam menyesuaikan bentuk suara kepada bentuk tulisan ya, maka apabila didapati permasalahan dalam suatu perkataan misalkan, maka akan langsung disampaikan kepada syekh, akan ditanyakan kepada syekh bagaimana yang terbaik dari perkataan ini dan seterusnya. Dan ini merupakan ini keistimewaan ini bentuk tulisan atau kitab-kitab yang dikeluarkan oleh Muassasah Ma'alimus Sunan ini, karena memang benar-benar di bawah pengawasan langsung oleh Syekh Abdul Karim Al-Khudair hafizahullah taala, sehingga insyaallah isinya itu kita bisa merasa tentram bahwasanya itu betul-betul dari Syekh Abdul Karim Al-Khudair hafizahullah taala. Nah, kemudian yang ketiga, takhrijul ahadits wal athari. Di antara yang dilakukan oleh muassasah di dalam menelurkan kitab-kitab Syekh ini, yakni takhrijul ahadits wal athar, yaitu mentakhrij, mengeluarkan ya hadis-hadis dan athar. Takhrij itu maksudnya adalah menyebutkan sumber hadis tersebut dari kitab-kitabnya ya, menyebutkan sumber hadis tersebut dari kitab-kitabnya, misalkan dari Sahih Bukhari, dari Sahih Muslim, dari Sunan Abu Dawud dan seterusnya ya. Dan ini disampaikan tentang hadis-hadis tersebut, kalau memungkinkan juga disampaikan juga tentang derajat dari hadis tersebut. Nah, wa'azwul aqwali wal madhahibi ila ashabiha, dan menyandarkan perkataan-perkataan dan madhab-madhab kepada pemiliknya. Ya, seperti misalkan perkataannya Imam Syafi'i, madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal, maka disandarkan kepada ini orang yang mengeluarkan pendapat tersebut dan disampaikan dalam catatan kaki biasanya tentang rujukan dari madhab tersebut. Nah, wal khidmatul ilmiyatu lil kitab, dan juga diberikan khidmah ilmiah bagi kitab tersebut ya. Jadi nanti kita akan dapati dalam kitab kita ini dipenuhi dengan catatan kaki yang itu merupakan pelengkap dari kitab ini ya. Misalkan ada hadis yang disampaikan oleh syekh tidak sempurna, maka disempurnakan di catatan kaki.
ya, kemudian hadis tersebut ditakhrij, disampaikan siapa yang mengeluarkannya dan bagaimana derajatnya barangkali, gitu kan, dan seterusnya. Nah, ar-rabi'atu yang keempat, idhafatu anawina far'iyatin. Idhafatu anawina far'iyatin baina ma'kufataini. Hakadha. Jadi menambahkan judul-judul ini far'iyah, subjudul, ya. Anawin far'iyah itu subjudul. Menambahkan subjudul antara dua kurung, apa ini namanya? Dua kurung kotak seperti ini, ya, ma'kufatain. Antara dua kurung kotak seperti ini. Tartiban limasailil kitab. Ya, sebagai untuk mengurutkan pembahasan-pembahasan kitab, wa tashilan lil wusu' ilal murad, dan untuk memudahkan kita untuk sampai kepada apa yang diinginkan. Maksudnya diberikan subjudul itu, ya, sebagai bentuk untuk mengurutkan pembahasan-pembahasan kitab dan juga untuk memudahkan kita ketika mencari pembahasan dalam kitab tersebut. Nah, al-khamisah al-muraja'atu al-lughawiyatu lil kitabi, yaitu melakukan murajaah lughawiyah, yaitu edit bahasa, melakukan edit bahasa terhadap kitab ini, ya, murajaah lughawiyah, wa ta'akkud min salamati an-nass min al-akhta'il nahwiyyati wal imla'iyyati allati qad tahdutsu athna al-amal, dan ta'akkud, memastikan ini keselamatan nas, ya, kalimat-kalimat yang ada, min al-akhta'in nahwiyyati, dari kesalahan-kesalahan dari sisi nahwunya, wal imlaiyati, atau dari kesalahan-kesalahan penulisan, cara penulisan, ya, mungkin dalam penulisan hamzah, mungkin dalam penulisan ini tanda baca dan seterusnya, ya, allati qad tahdutsu athna al-amali, yang itu seringkali terjadi di tengah-tengah ini melakukan ini pembuatan kitab secara tulisan seperti ini, ya. Jadi betul-betul dilakukan edit secara bahasa, ya, agar apa yang terhasilkan dari kitab ini betul-betul selamat dari kesalahan-kesalahan. Tetapi tentu saja, ya, kita harus menyadari bahwasanya yang namanya perbuatan manusia, hasil usaha manusia itu, ya, pasti masih memiliki kekurangan-kekurangan. Jadi walaupun muasasah ini telah berusaha sedemikian rupa agar selamat dari kesalahan-kesalahan, nah, tetapi kita akan mendapati insyaallah taala sedikit kesalahan-kesalahan dari tulisan-tulisan tersebut, ya, mungkin salah cetak dan seterusnya. Wallahu a'lam. Baik. Yang as-sadisah, yang keenam, muraja'atul kitabi min qibali mutakhassisin lita'akkudi min salamatil maddatil ilmiyyati ba'da al-'amali 'alayha min qibali al-bahithin. Yani dilakukan muraja'atul kitab, ya, murajaah kitab, ya, melihat kembali kitab ini, ya, min qibali mutakhassisin, dari yang dilakukan oleh mutakhassis, orang yang ahli di dalam bidangnya, ya. Jadi diedit kitab ini lita'akkud min salamatil madatil ilmiah, untuk memastikan yaitu tentang keselamatan materi ilmiahnya. Kalau tadi adalah edit bahasa, maka ini adalah edit isinya, ya, mengedit isi kitab tersebut secara ilmiahnya, ya. Apakah sudah benar demikian, misalkan dia menyandarkan kepada pendapatnya Imam Ahmad, apakah benar demikian, ya, diedit lagi, ya, ba'dal amali 'alaiha, setelah melakukan hal tersebut, min qibali al-bahithin, dari orang-orang yang melakukan bahas, melakukan pembahasan, melakukan bahas, yaitu bahas itu penelitian. Nah, baik. Intinya adalah yang keenam ini, sebelum dicetak, dilakukan berbagai macam pengeditan, terutama adalah pengeditan dalam masalah ilmiahnya. As-sabi'ah, yang ketujuh, ijazatul kitabi littiba'ati min qibali mustasyaril muassasatil ilmiyin. Baik, memberikan ijazah, memberikan izin, ya, ijazatul kitab, terhadap kitab ini untuk dicetak, yang mana hal itu, izinnya itu diambil dari mustasyaril muassasah, para penasihat yayasan, penasihat ilmiah yayasan, ya, mustasyaril muassasati al-ilmiyin. Ilmiyin ini adalah naat kepada mustasyari, yaitu para penasihat ilmiah yang ada di dalam yayasan Ma'alimus Sunnah. Jadi sebelum dicetak ini, ya, setelah dilakukan berbagai macam tindakan ataupun amalan ataupun proses tadi, ya, setelah dirasa sudah cukup, ya, secara ilmiahnya, secara bahasanya sudah pas, gitu kan, maka baru diserahkan kepada para penasehat
untuk di ACC agar kitab ini dicetak ya oleh penerbitnya. Nah, wa fi hadzal maqamil bahij litiba'ati hadzal kitabi nashkuru Syekh hafizahullah taala ala ma qaddamahu wa la yazalu yuqaddimuhu li tullabil ilmi. Fi hadzal maqam ini al-bahij, dalam kesempatan yang sangat menyenangkan ini, fi hadzal maqam al-bahij li tiba'ati hadzal kitab, dalam kesempatan yang menyenangkan ini, dalam pencetakan kitab ini, ya, nashkuru Syekh hafizahullah taala ala ma qaddamahu, maka kita memberikan rasa syukur kita, berterima kasih kepada Syekh hafizahullah taala atas apa yang telah beliau persembahkan, wala yazalu yuqaddimuhu litulabil ilmi, dan apa yang terus-menerus beliau persembahkan kepada para penuntut ilmu. Jadi ini adalah ucapan terima kasih dari Muassasah Ma'alimus Sunan ya kepada siapa saja yang ikut andil di dalam ini mengeluarkan kitab dalam bentuk cetakan ini. Nah, azamallahu lahu al-mathubata wal ajra. Semoga Allah Ta'ala membesarkan pahala bagi beliau, wa baraka fi ilmihi wa amalihi wa amurihi, dan semoga Allah Ta'ala memberkahi ilmunya, amalnya, dan umur beliau, wa naf'a bi ilmihi al-islam wal muslimin, dan semoga Allah Ta'ala memberikan manfaat kepada Islam dan kaum muslimin dengan ilmu beliau hafizahullah ta'ala. Wa nuthanni bisyukri li fariqil amali fi muassasati Ma'alimis Sunan 'ala al-juhdil kabir alladhi badhaluhu li ikhrajil kitab. Dan yang kedua kali kami sampaikan ucapan terima kasih kepada tim ya yang melakukan tim apa ini namanya, tim amal ya. Fariqil amal itu tim yang melakukan pengeluaran kitab ini fi muassasati Ma'alimis Sunan, dalam yayasan Ma'alimis Sunan, 'ala al-juhdil kabiri, atas usaha yang besar yang mereka keluarkan untuk mengeluarkan kitab ini. Jadi di sana ada tim ya yang melaksanakan proses-proses yang tadi disebutkan ya, khutbah, langkah-langkah ataupun proses-proses yang tadi disebutkan. Di sana ada tim dari Muassasah Ma'alimus Sunan yang melakukannya. Maka beliau di sini menyampaikan ucapan terima kasih kepada mereka semua. Wa nutsallisu bi syukri al-mustasyarin al-ilmiyyin fil muassasah wal muraji'ina al-mukhtassin. Dan juga yang ketiga kali kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada al-mustasyarin al-ilmiyyin, para penasihat ilmiah di muassasah, di yayasan ini, wal muraji'in, dan para editor al-mukhtassin yang mereka spesialis dalam bidangnya, wa kulli man sahama wa syaraka fi ikhrajil kitab, dan kepada siapa saja yang telah ikut andil ya di dalam mengeluarkan kitab ini, fajazahumullahu khairan wa baraka fi a'malihim. Semoga Allah Ta'ala membalas mereka dengan kebaikan dan memberkahi amalan-amalan mereka. Baik, kita sampai pada penghujung kata pengantar dari muassasah. Kita selesaikan ini sebagai akhir dari kajian kita pada hari ini insyaallah. Wa nas'alullaha ta'ala at-taufiq was-sadada, dan kita memohon kepada Allah Ta'ala taufiknya dan kelurusannya. Wa nad'u kafata ahli al-ilmi wa tullabahu haitsu ma kanu ila maddi yadin nasihati wal musara'ati bi ibda'il mulahadhati wal iqtirahati ala ma qad yaqa'u min akhta'in fima tubi'a wa yutba'u min syuruhi syaikhi. Dan kami mengajak ya, nad'u kafata ahli ilmi, keseluruhan para ulama, wa tullabahu, dan para penuntut ilmu, haitsu makanu, dimanapun mereka berada, ila maddi yadin nasihah, untuk mengulurkan nasihatnya, wal musara'ati bi ibda'il mulahadhat, dan segera untuk menyampaikan mulahadhat, catatan, wal iqtirahat, dan usulan-usulan, ala ma qad yaqa'u min akhta', atas apa yang terjadi ya dalam kitab ini berupa kesalahan-kesalahan, fi ma tubi'a wa yutba'u min syuruhi syekh, di dalam apa yang telah dicetak dan akan dicetak dari syarahnya Syekh hafizahullah ta'ala. Jadi di sini beliau mengharapkan dari kita semua, dari para penuntut ilmu dan juga para ulama yang mampu untuk memberikan nasihat dan mendapati kesalahan dalam kitab-kitab cetakan dari Syekh hafizahullah ta'ala ya, memberikan agar kita memberikan catatan ataupun usulan ataupun koreksian terhadap kesalahan yang mungkin kita dapati. Itu kalau kita mampu ya. Fal mar'u katsirun bi ikhwanihi, maka seseorang itu merasa banyak dengan adanya saudara-saudaranya. Kalau kita sendirian maka kita merasa sepi. Tapi dengan adanya saudara-saudara kita seagama, seakidah ya, maka kita akan merasa memiliki banyak teman ya. Kita akan merasa banyak ya, tidak sendirian. Wallahul mas'ulu ayyubarika fil juhudi wa yataqabbalaha.
dan Allah dialah yang satu-satunya yang diminta untuk memberikan berkah di dalam usaha-usaha ini dan menerimanya. Walhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihatu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, ikhwani wa akhwati a'azzanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah kita selesai dari ini kata pengantar yang disampaikan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala dan juga muasasah penerbit kitab ini, dan insyaallah pada kesempatan pekan depan kita akan mulai membaca isi dari kitab ini yang merupakan pelajaran yang disampaikan oleh Syekh Abdul Karim Al-Khudair Hafizahullah Ta'ala, yaitu tentang tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Ta'ala memberikan kemudahan bagi kita dan menjadikan pertemuan kita ini bermanfaat ya di dunia dan di akhirat. Kita cukupkan. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.